السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Karena di antara sebab kebaikan yang bisa kita raih untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah menghadiri majlis ilmu atau berada di majlis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mereka mengkajinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, dan mereka dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat menjaga dan melindungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di tempat atau di sisi makhluknya yang mulia. Keutamaan ini adalah keutamaan yang besar yang kita bisa dengannya meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak diragukan bahwasanya setiap kita, setiap orang, bahkan semua orang, baik dia muslim ataupun kafir, semua ingin meraih kebahagiaan. Semua ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan bahkan di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, memberikan hidayah kepada ahlul Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, bahwa mereka diberikan hidayah kepada jalan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini apalagi di akhirat kelak
kecuali kita berada di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para ulama, para salafus salih di kalangan sahabat dan setelahnya. Oleh karena itu, kita orang-orang yang beriman harus terus mudzakarah, mudarasah tentang hakikat kebahagiaan ini. Dan kita perdengarkan kepada saudara-saudara kita yang muslim, kepada semua umat, baik dia muslim atau bukan muslim, agar mereka mengetahui hakikat kebahagiaan dan jalan kebahagiaan yang diridhai oleh Allah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau kita merasakan dan mengetahui jalan hidayah yang Allah tunjukkan, yaitu di atas tauhid, di atas iman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mewujudkannya dengan benar seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pasti akan merasakan kebahagiaan tersebut. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka manakala berada di atas tauhid Allah dan mereka menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka merasakan kebahagiaan yang hakiki itu. Walaupun mereka mendapatkan ujian yang banyak, karena orang yang paling besar dan paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang saleh dari umat ini atau dari umat secara keseluruhan, yang tentunya mereka adalah para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang utama di bawahnya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapakah yang paling besar ujiannya di dunia ini, beliau mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling besar ujiannya, paling besar balaknya, ujian yang mereka hadapi adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Semakin tinggi keimanan seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujian yang akan dia hadapi. Tetapi dia seorang mukmin ketika melewati ujian tersebut, dia justru merasakan kebahagiaan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini dan yang paling berbahagia kelak di akhirat manakala dia melihat balasan Allah Subhanahu wa taala bagi beliau. Tapi beliau Rasulullah SAW ujiannya besar. Oleh karena itu bukan pada permasalahan orang itu berada pada kesulitan atau kemudahan, kesenangan ataupun kesedihan, akan tetapi permasalahannya pada apakah kita berada di atas tauhid yang benar, apakah kita betul-betul di atas sunnah Rasulullah SAW, yang kalau kita berada di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW, maka kita pasti akan berada di dalam kebahagiaan yang hakiki, baik kita di dalam kesulitan apalagi dalam kemudahan, baik kita berada di dalam kesedihan apalagi di dalam kesenangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabahu as-sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabahu ad-dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh aneh, sungguh unik perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Dan seseorang
tidak akan bisa mewujudkan hakikat iman kecuali dia mewujudkan hakikat tauhid yang benar dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jikalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik baginya. Dan jikalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, yang memudaratkan, ujian, maka dia bersabar dan itu juga baik baginya. Oleh karena itu seorang mukmin kalau dia beriman dengan benar, bertauhid dengan benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berpindah dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan di atas kebaikan dan kesenangan dan kemudahan, juga kebahagiaan walaupun dia berada di atas kesulitan, ujian dan juga tantangan. Dan itulah yang dialami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita mengikuti jalan mereka dan mengambil hidayah seperti hidayah mereka dan beriman seperti iman mereka, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, dan tentunya berbeda bergantung kepada kadar keimanan kita masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau mereka orang-orang kafir itu beriman seperti iman kalian, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Dan kalau mereka berpaling, maka sungguh mereka akan berada di dalam perpecahan. Dan niscaya Allah pasti akan mencukupkan engkau tentang urusan mereka. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan ini garis tegas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman seperti imannya para sahabat dan mengikuti petunjuk Nabi seperti petunjuknya sahabat Rasulullah SAW atau di atasnya sahabat Rasulullah SAW, maka kita juga akan mendapatkan hidayah seperti hidayah yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Demikian juga tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang didapatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita memberikan satu gambaran yang jelas bagaimana keimanan tauhid yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah mendidik, membina, mentarbiyah sahabat beliau selama 13 tahun di awal dakwah beliau di Mekah, dakwah kepada tauhid dengan segala ujian yang sangat banyak. Begitu beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau Rasulullah SAW tetap mendakwahkan tauhid dan syariat tetap berjalan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, hukum halal dan haram, tetapi tauhid tetap, bahkan sampai akhir menjelang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tetap diperingatkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tauhid selalu harus kita kaji dan pelajari dan kita perdengarkan, karena kita meyakini ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman, bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan sebab maksiat. Dan yang paling punya pengaruh besar tentang masalah ini adalah kuat dan lemahnya keimanan dan tauhid yang ada di dalam hati kita. Satu gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sahabat Rasulullah SAW ketika para sahabat berhadapan dengan ujian di perang Khandaq, ketika tentara Ahzab mengitari kota Madinah dan Rasulullah SAW menerima saran sahabat Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekitar Madinah untuk membendung serangan orang-orang musyrikin yang bersekutu dengan orang-orang kufar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang di mana manusia berkata kepada mereka, artinya orang-orang beriman yang manusia berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang munafikin yang menyusup di tengah kaum muslim, yang berkata kepada kaum mukminin, kepada para sahabat, mengintimidasi mereka dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, artinya tentara sekutu ini sudah
bersekutu dan berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Para sahabat yang sudah dibina dengan tauhid yang benar dan mereka jauh dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri mereka, pada jiwa mereka spontanitas iman, yaitu buah dari tauhid yang ditegakkan dan keimanan yang ditancapkan di dalam hati mereka. Allah gambarkan fazadahum imanan. Jadi manakala mereka diintimidasi, ditekan, diancam dan dikatakan sungguhnya semua tentara sekutu sudah berkumpul mau menyerang kalian, Allah katakan tentang mereka fazadahum imanan, maka justru bertambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebaik-baik penolong. Artinya itu karena ada tauhid, ada iman, ada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah para nabi, sejarah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kita melihat mereka itu selalu berada di dalam ujian. Dari satu jihad kepada jihad yang lain, dari satu permasalahan kepada permasalahan lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia di umat ini. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang berada di zamanku. Jadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian juga orang-orang yang setelah mereka. Dan khairiyah, kebaikan umat ini, kebaikan secara keseluruhan. Baik dari sisi keimanan, zahir batinnya, kejayaan dan sebagainya. Itu menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mengharuskan kita semua kaum muslimin untuk terus mengkaji tauhid Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengannya, dan juga mengkaji jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid, dan bagaimana pengaruh tauhid dan juga sunnah Rasulullah SAW untuk kejayaan umat ini. Dan tidak ada pilihan untuk kejayaan umat ini kecuali kembali kepada jalannya Rasulullah SAW dan apa yang di atasnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini mungkin kita akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pentingnya tauhid, urgensi tauhid, dan juga faedah kita memahami tauhid dan yang berkaitan dengannya. Pertama, tauhid ini atau akidah ini sangat-sangat penting. Bahkan dia aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, yang asasi, yang kita wajib pelajari sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Karena pertama, tauhid adalah dakwah semua para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus, yang diwahyukan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mendakwahkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti dakwah semua para nabi dan para rasul. Oleh karena itu sangat disayangkan manakala hal yang asasi yang menyatukan dakwah semua para nabi dan para rasul dan inti dakwah dari semua para nabi dan para rasul, yaitu tauhid, kemudian kita abaikan. Kemudian kita kedepankan misalnya yang lain, walaupun itu berkaitan dengan syariat Islam. Kalau misalnya orang membahas tentang masalah ibadah, tentang wudu, tentang salat, tentang haji, tentang umrah, kita belajar tentang syarat rukunnya, apa yang membatalkannya, apa yang mengurangi kesempurnaannya, apa yang bisa menggugurkannya, apa yang menyebabkan dia
tolak misalnya, apa yang menyebabkan wudu itu tidak sah, apa yang menyebabkan salat itu tidak sah, kita bahas, kita perhatikan, kita teliti dalilnya. Maka tentu kita belajar terus tentang yang paling asasi dan yang paling wajib yang berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu tauhid, jauh lebih penting, jauh lebih wajib dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dia berkaitan dengan hal yang asal, hal yang asasi, hal yang paling mendasar. Yang kalau dia baik akan baik semua yang lain yang berkaitan dengan syariat Islam. Yang kalau dia rusak dan buruk, maka dia akan memiliki pengaruh besar kepada semua ibadah, semua syariat yang kita amalkan dari syariat Islam. Karena tidak akan bermanfaat apa yang kita amalkan dari amal soleh, dari ibadah dan yang lainnya, kalau kita tidak menegakkan tauhid dan tidak menjauhkan diri dari kesyirikan. Di dalam surah Az-Zumar misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kesyirikan dan pengaruh besarnya yang buruk terhadap pribadi dan juga amal yang dimiliki seseorang, sebesar apapun amal dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang sebelum engkau daripada nabi dan rasul, jikalau engkau berbuat syirik maka akan terhapus amal perbuatanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi semua amal akan terhapus, apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau dia masuk di dalamnya kesyirikan yang menghancurkan tauhid dan keimanan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man mata wa huwa la yusyriku billah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man mata wa huwa yusyriku billah dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyriku billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Dan banyak dalil lagi yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan yang menuntut kita, yang mengharuskan kita, yang mewajibkan kita untuk memperhatikan tentang masalah tauhid ini dan juga tentang masalah keimanan ini. Tadi kita sebutkan bahwasanya semua dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka. Kami wahyukan kepadanya, kami perintahkan kepadanya untuk menyatakan annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi, para rasul mendakwahkan tauhid. Dan para nabi dan para rasul sampai nabi kita Muhammad SAW bersatu mendakwahkan tauhid walaupun syariat mereka berbeda. Oleh karena itu ini menunjukkan apa? Pentingnya, ahamiyahnya, urgensi daripada apa? Terus mengingatkan diri kita tentang tauhid. Bahkan walaupun misalnya seseorang itu sudah memahami tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah,
detail yang berkaitan dengannya, maka dia perlu tazkir, pengingatan. Karena pembahasan tauhid dan pembahasan akidah bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar kita pahami, tetapi lebih daripada itu kewajiban kita untuk memasukkannya sebagai sebuah keyakinan. Karena kalau sekedar dipahami, kalau sekedar diilmui, maka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW mereka memahami tentang makna la ilaha illallah, tetapi mereka tidak mengamalkan tuntutan la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia berkaitan dengan keyakinan yang wajib kita yakini. Oleh karena itu, karena keimanan kita bertambah dan berkurang karena ujian apa yang di sekeliling kita di dunia ini, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dia berpengaruh kepada keimanan kita, berpengaruh kepada tauhid kita, dan itu menuntut kita untuk terus mengkaji, memberikan tazkir, peringatan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi peringatan, tazkir. Dan a'zamu tazkir, at-tazkir bit-tauhid. Dan peringatan, kalau dikatakan peringatan yang diperintahkan, yang terbesar adalah peringatan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, beliau 5 hari sebelum meninggal, beliau mengingatkan tentang bahaya yang membawa seseorang kepada kesyirikan. Beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat sujud mereka. Aisyah mengatakan, yuhadziru mimma sana'u. Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan mereka. Dan ketika ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, jangan kemudian kita digoda oleh syaitan mengatakan itu kan yang dilaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kita bukan Yahudi, bukan Nasara. Kita harus ingat hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, niscaya kalian pasti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Bahkan andaikan mereka masuk ke dalam lubang dob, ya, dob itu hewan padang pasir, ya, yang dia halal dimakan, walaupun Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam hadis, beliau tidak mau memakannya, tapi dia halal. Bahkan andaikan mereka masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Beliau bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kita kalau kita dengar ayat tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan yang akan merusak tauhid, jangan justru yang pertama terlintas, oh itu bagi mereka, bukan bagi saya, bukan bagi kita orang-orang beriman. Ya. Jadi walaupun kita mendengar Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga, jangan kita ingat hanya kullu ummati yadkhuluna al-jannah saja. Ada sambungannya, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang-orang yang enggan? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk ke dalam surga.
dan ketaatan yang paling wajib kita taati Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan beliau berkata tentang manasik haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Itu perintah untuk kita mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW wajib kalian mengambilnya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian tinggalkan. Maka yang wajib dan paling wajib untuk kita ambil dari apa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dan wajib kita taati adalah yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan yang paling kita wajib hindari dan kita cegah diri kita dan wajib kita jauhi adalah kesyirikan yang akan menghancurkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan a'zamu ma'murin tauhidullah. Perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu mahdhurin asyirku billah. Dan yang paling besar dan terbesar yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita jauhi, yang wajib kita tinggalkan. Jadi dakwah kepada tauhid jangan sampai tergeser. Bukan hanya masalah dengan ilmu dunia, bukan hanya karena kesibukan kita dengan dunia kemudian kita tidak belajar tauhid. Bahkan tidak boleh dia bergeser karena pembahasan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Misalnya orang kemudian tidak mengenal tauhid, dia paham salat yang benar, dia paham puasa yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, manasik haji, umrah, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang akhlak, tetapi dia tidak memperhatikan tentang masalah tauhid, tentang bahaya kesyirikan, atau dia mengatakan mungkin dan itu godaan syaitan. Dan Allah menyebutkan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Sungguhnya itu semua adalah syaitan, tipu daya syaitan yang selalu menakut-nakuti wali-walinya, orang-orang yang wala kepada syaitan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memperhatikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan yang lainnya, maka wajib kita lebih memperhatikan yang berkaitan dengan masalah tauhid dan masalah akidah. Dan ini sangat asasi di segala kehidupan dan tidak bisa. Para ulama mengatakan semua Al-Quran itu isinya masalah tauhid. Baik tentang tauhid secara langsung yang berkaitan misalnya tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum Allah atau syariat Allah yang dia adalah merupakan konsekuensi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang berita dan kisah-kisah orang-orang yang bertauhid dan yang menyelisihi tauhid dan seterusnya. Tidak ada satu ayat pun yang keluar dari pembahasan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita perhatikan. Seperti kita sebutkan, kalau masalah apapun di dunia ini tidak boleh sebagai seorang muslimah kita mengabaikan tauhid, bahkan untuk mengulang-ulangnya. Bahkan kita banyak hal yang kita belum pelajari yang berkaitan dengan masalah akidah, yang terus kita harus belajar. Dan ilmu syar'i ini sangat banyak. Bahkan orang yang sudah menguasai dia harus mengulang-ulang seperti yang kita sebutkan. Sebagai tajdid, pembaharuan, sebagai penyemangat kembali pada apa yang sudah dia ketahui, pahami dan yakini dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid secara khusus
Di samping juga syariat mulai diturunkan kepada beliau 13 tahun. Beliau berdakwah di Mekah. Dakwah terus mengatakan qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian pasti jaya, kalian pasti menang, kalian pasti bahagia. Qulu la ilaha illallah tasudu biha al-arab wal ajam. Katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti menguasai orang-orang Arab dan Ajam. Beliau terus berdakwah dan memberikan bisyarah, tabsyir tentang surga. Siapa yang mendukung dakwah beliau kepada tauhid, dia akan jamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau berdakwah. Padahal 13 tahun beliau berdakwah ketika di Mekah, Masjidil Haram, yang di situ ada Ka'bah al-Musyarrafah, ada Ka'bah, 360 patung di sekelilingnya. Beliau terus dakwah, terus dakwah, terus dakwah. Dan beliau sama sekali tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan misalnya menghancurkan begitu saja misalnya patung-patung yang ada. Beliau terus dakwah. 360 patung di Masjidil Haram, bukan di masjid-masjid kita. Ukuran Masjidil Haram. Masjid yang punya keutamaan besar, terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang salat di masjid itu dia akan mendapatkan lipat ganda 100.000 dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. 360 patung. Beliau terus dakwah dengan ujian dan seterusnya, ya. Dan kita mungkin jelas tidak akan bisa kuat untuk menghadapi ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita bermalas-malasan untuk berbicara tentang tauhid, mempelajari tauhid? Kalau Nabi memperjuangkan tauhid itu dengan darah, ya, dengan perjuangan, ya. Yang pertama kali mati syahid di kalangan wanita, Sumayyah, dibunuh karena membela apa? Tauhid. Awalu syahidatin fil Islam, wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan penyiksaan kepada beliau dan keluarganya, kepada Yasir dan Sumayyah, dan kepada sahabat Ammar radhiyallahu taala anhum. Nabi hanya bisa mengatakan dan menghibur mereka dengan perkataan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga. Jadi ini kegigihan, kesungguhan Rasulullah SAW 13 tahun. Ya. Beliau Nabi dan Rasul, Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan ujian yang luar biasa, masa yang cukup panjang. Lalu kita datang di akhir zaman ini, kenapa orang sulit sekali menerima ini? Kemudian kita berkeluh kesah. Padahal kita mungkin menyampaikan dakwah tauhid hanya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mendakwahkan dakwah tauhid. Dan ini hal yang asasi. Kalau selamat tauhid dan bersih seseorang itu dari kesyirikan, walaupun dia ukurannya memiliki dosa yang banyak, dia masih ada peluang, dia jaminan secara umum bahwa dia tidak akan kekal di neraka. Dan dia pasti mendapatkan apa? Surga. Seperti disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi ini, lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Fadilah yang besar ya ikhwah, yang berkaitan dengan tauhid, yang mengharuskan, mewajibkan kita untuk memperhatikan ini. Jangan sampai kita mati wal iyadu billah tidak di atas tauhid, tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak di atas bersih dari kesyirikan. Karena itulah jaminan yang paling asasi, modal yang asasi, ya. Sedangkan yang sisa dari dosa yang kita lakukan yang banyak itu
bergantung kepada masyiah Allah. Kalau Allah ampuni maka akan diampuni seperti keutamaan tauhid yang kita sebutkan. Walaupun dia dosa itu sepenuh isi bumi ini. Tapi kalau kita diazab, yang jelas kita tidak akan kekal di neraka. Tetapi orang sebanyak apapun kebajikan yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihapuskan semua kebajikan dan amal soleh tersebut karena kesyirikan yang dilakukan. Dan itu yang kita jelaskan di awal juga di dalam surah Az-Zumar, ya, peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat syirik. Wal iyadu billah. Dan ini menunjukkan kita harus hadar yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian di antara juga yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu untuk dinyatakan kepada umatnya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jin, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyeru berdoa kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya dengan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun. Dan ini menunjukkan ketegasan setegas-tegasnya bahwasanya doa itu adalah ibadah yang kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita pentingnya penanaman tauhid dan keimanan ini. Apa yang beliau lakukan terhadap orang-orang kecil dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau waktu itu sahabat Ibnu Abbas masih kecil. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jikalau engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penanaman dari semenjak kecil, dari semenjak dini, mengenalkan tentang Allah, ya, bukan mengenalkan tentang yang lainnya. Atau kita misalnya tidak mengenalkan yang lainnya, tetapi anak kita melihat, mendengar yang lainnya, ya, dari apa yang dia lihat, yang tidak sedikit menyelisihi akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kita umatnya untuk memulai dakwah itu dengan dakwah tauhid dan terus berkelanjutan dengan dakwah tauhid sehingga betul-betul tergambar yang asasi Islam itu adalah tauhid, tauhid itu adalah Islam. La yasahhul Islam illa bitauhid. Tidak akan sah Islam itu kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Itu yang harus tergambar. Ya. Jadi setiap saat sepanjang hidup kita, dan itulah hakikat tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya, ya, sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Jadi ini menunjukkan pentingnya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat kita untuk memulai dakwah itu dengan dakwah tauhid. Syariat Islam luas, akidah, tauhid, ibadah, muamalah, akhlak. Tapi yang asasi ini tauhid.
Dan semua yang berkaitannya adalah konsekuensi daripada apa? Tauhid. Hukum halal dan haram dan seterusnya. Tapi yang asasi adalah yang berkaitan dengan dakwah tauhid. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada sahabat Muadz, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Muadz, yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya, fa inhum ajabuka lidzalik fa'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Baru kemudian tentang salat, baru kemudian tentang. Mungkin orang bertanya, bagaimana ini kan kaum muslimin, sudah muslimah. Tapi kita apakah perlu didakwahkan tauhid? Sangat-sangat perlu. Sangat perlu. Ya. Karena tidak sedikit juga kita dari kaum muslimin ini, kita muslim, dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim, orang tua kita muslim. Tetapi kadang-kadang tidak sedikit tidak pernah mendengar tentang penjelasan tauhid, tentang akidah. Bahkan mungkin tidak pernah membaca Al-Quran kecuali sedikit, mendengar tentangnya kecuali sedikit. Berarti mereka harus kita jelaskan tentang tauhid. Di samping mereka mengenal syariat Islam yang lainnya. Dan itu yang paling asasi. Dan kalau seseorang itu sudah diberikan hidayah untuk menerima tauhid dan memahami dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan tentang bahaya kesyirikan, maka insyaallah taala dia akan dimudahkan kepada syariat yang lain. Tapi kalau tidak, dia akan merasa berat. Karena tauhid akidah ini berkaitan dengan hati, dengan jiwa seseorang. Yang kalau hati ini baik dan tidak akan baik kecuali dengan tauhid. Dia tidak akan baik kecuali dia bersih dari kesyirikan. Kalau dia tidak baik, maka tidak akan baik apa yang mencabang darinya. Dari apa yang kita keluarkan dari lisan kita, dari pandangan kita, dari anggota badan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, mudghah, yang kalau dia baik maka akan baik jasad yang lainnya. Yang kalau dia rusak maka akan rusak yang lainnya. Jadi orang bagaimanapun dia berusaha memahami, mengamalkan hal-hal yang, tapi dia tidak asaskan dengan tauhid ini, tidak akan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengaruh amal soleh kebajikan di dalam diri seseorang. Di dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min atau fahuwal mu'min." Barang siapa yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia merasa bersedih, merasa tidak suka dengan keburukan yang dia lakukan, dia itulah seorang mukmin yang hakiki. Seorang mukmin yang hakiki, dia kalau beramal soleh semakin senang, semakin dia merasakan kebahagiaan. Dan dia kalau jatuh ke dalam dosa, karena dia bukan maksum, karena dia pasti jatuh dalam kesalahan dan dosa, tapi itu melukai hatinya. Dia merasa susah dengannya karena pengaruh iman dan tauhid yang ada di dalam dirinya. Tetapi lihat apa yang Allah gambarkan tentang orang-orang munafik. Orang munafik, hatta dia salat, hatta dia berzikir, hatta dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal itu justru menambahkan penyakit di dalam hatinya.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, ada nifaq, ada kekufuran. Lalu Allah tambahkan di dalamnya, di dalam hati mereka itu marada, penyakit. Jadi semakin dia zahirnya dekat kepada Allah, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus hazar, berhati-hati bahaya nifaq. Kalau Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin, jangan kita merasa selamat. Oh, ini kan orang munafik. Kita juga harus lebih hati-hati, lebih merasa khawatir. Ya, disebutkan para sahabat itu, mereka justru orang yang paling khawatir kemunafikan pada diri mereka. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan adraktu arba'ina atau 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Kami mendapatkan 30 atau 40 orang sahabat Rasulullah SAW, semuanya khawatir terhadap diri mereka tentang kemunafikan. Oleh karena itu disebutkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau Khalifatul Rashid. Beliau orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai bertanya kepada sahabat Hudzaifah, sirrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memegang rahasia tentang nama-nama orang-orang munafikin di Madinah. Dia bertanya, apakah Rasulullah menyebut aku termasuk orang-orang munafik? Sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq. Maka bagaimana kita ya ikhwah? Tidak ada jaminan dari Nabi, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hendaklah selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, kemudian istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa keduanya kita pasti akan menjadi orang yang paling sengsara, menjadi orang yang sengsara di dunia apalagi di akhirat. Gambaran yang lain misalnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang balasan amal saleh dan juga keimanan dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaf'alun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan ini menunjukkan kesetaraan di dalam masalah amal. Tidak ada yang diutamakan dalam masalah amal, pahala, dan yang berkaitan dengan dosa, dan juga janji di akhirat antara laki-laki dan wanita sama. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin. Syaratnya dia mukmin. Dan dikatakan mukmin adalah orang yang bertauhid. Dan ini Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang dimaksudkan dengan az-zulm di sini adalah asy-syirk. Dan beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Allah menyatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak dia mencampurkan dan tidak mereka mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rasa aman. Pasti dia tenang. Tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir. Wa hum muhtadun. Ay wa hum muhtaduna fid dunya,
dan mereka akan selalu diberikan hidayah petunjuk oleh Allah di dunia ini supaya dia selalu berjalan di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka orang-orang yang mendapatkan rasa aman, yaitu aman dari azab Allah di akhirat dan juga rasa aman di dunia. Jadi orang yang mukmin, orang yang bertauhid dan mewujudkan tauhid yang benar dan menjauhkan diri dari kesyirikan, pasti hatinya akan merasa tenang. Karena iman dan aman itu mutalaziman, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-iman wal aman mutalaziman. Iman yaitu tauhid dan rasa aman itu mutalaziman, saling melazimi. Tidak mungkin orang akan merasakan tenang, yang itu adalah merupakan tanda kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, kecuali ada iman di dalam hatinya, ada tauhid di dalam hatinya, dan dia bersih dari segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Orang mungkin dia senang, orang mungkin punya harta benda banyak, orang mungkin dia punya jabatan, orang mungkin punya status sosial tinggi. Secara zahir tampak dia seakan-akan jaya, seakan-akan tenang, tetapi hakikatnya dia mustahil dan tidak akan pernah bisa tenang kecuali dia mewujudkan tauhid kepada Allah dan membersihkan diri dari kesyirikan. Karena Allah yang menyatakan di dalam banyak ayat dan yang menyebutkan hal tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Dan peringatan Allah yang terbesar adalah tauhid. Dan peringatan Allah yang terbesar adalah bahaya kesyirikan. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun dia punya dunia yang luas, yang banyak, tapi hatinya sempit. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Kesenangan mungkin, tapi kebahagiaan tidak mungkin. Oleh karena itu, kebahagiaan yang hakiki hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah kepada tauhid. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia hari kiamat nanti dalam keadaan dia buta. Karena dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memperhatikan tentang masalah ini. Kemudian hakikat tauhid itu terwujud, tercermin pada kalimah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu disebutkan oleh para ulama, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang paling hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berdoa menyimpangkan apa saja bentuk yang dinamakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu menyembah Allah juga menyembah selain Allah, berdoa kepada Allah kemudian juga dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bebas dari kesyirikan. Jangan minta ke kuburan, jangan meminta kepada tempat-tempat angker, jangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Seperti diriwayatkan dalam hadis di dalam Sahih Muslim. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala dengan maksud ibadah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj ketika menjelaskan tentang hadis ini di dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan secara umum bahwasanya orang yang menyembelih karena selain Allah dengan maksud ibadah kepada selain Allah, dia menyembelih dengan maksud ibadah kepada selain Allah, maka pertama sembelihannya itu tidak halal dimakan. Dan kalau dia seorang muslim, beliau mengatakan, maka dia bisa murtad karena sebab apa? Dia menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala dengan maksud ibadah. Dan itu beliau jelaskan, Imam Nawawi jelaskan rahimahullah di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Dan hakikat ini yang harus kita pahami. Karena orang kadang-kadang karena kejahilan, keawaman,
kemudian dia menyembelih karena takut kepada jin, karena takut kepada penghuni laut ini, nanti tidak banyak ikan yang bisa ditangkap, dan kemudian dilempar kepalanya dan sebagainya. Itu semua adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ingatkan diri kita, orang-orang di sekeliling kita, umat ini, agar kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti tauhid itu terwujud pada kalimah la ilaha illallah. Yang kedua adalah pernyataan Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kata para ulama, persaksian itu terwujud dengan pernyataan mereka, imtisalu ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang itu benar mewujudkan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Yaitu wujud hakiki daripada persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ittiba, dan itulah mengikuti sunnah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mentauhidkan Allah, yang dengannya kita akan pasti mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi tauhid sunnah, dan terus kita pelajari. Dan ilmu ini sangat banyak, sangat luas ilmu syar'i ini. Ya. Sangat luas. Sampai para ulama mengungkapkan al-ilmu kathir wal umru qasir, falyabda talibul ilmi bil ahammi fal aham. Jadi ilmu itu sangat banyak, umur kita pendek. Maka hendaklah kita mulai dari hal yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Dan yang paling penting itu adalah tauhid. Ya. Oleh karena itu tidak boleh wal iyadu billah, karena godaan syaitan atau karena nafsu kita kemudian kok tauhid terus. Subhanallah. Ini menunjukkan ada marad di dalam hati kita. Kalau kemudian kita merasa gerah untuk membahas tentang masalah tauhid, atau mempelajari masalah tauhid. Ada seorang masyayikh di Madinah, muridnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan beliau sampai membaca kitab Fathul Majid. Baik dia baca sendiri atau dia ajarkan kepada keluarganya atau muridnya. Beliau mengatakan aksar min 50 marrah, lebih daripada 50 kali diulang. Dan dia berisi ayat, berisi hadis, berisi athar dari salafus saleh, takrir tentang tauhidul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan setiap mengulang dan selesai kita merasakan seakan-akan terus kita butuh setiap saat. Karena iman kita ini bertambah dan berkurang. Ya. Kalau yang kita pahami saja bisa kita lupa. Para ulama mengatakan al-ilmu yunsa. Ilmu itu bisa dilupakan. Ya, karena kita lama tidak pernah murajaah. Karena kita lama mengabaikan, tidak pernah kita amalkan, sehingga kita lupa. Itu kita ilmui atau untuk kita pahami. Maka bagaimana kalau dia untuk kita yakini? Siapa yang merasa aman bahwasanya apa yang kita miliki dari iman ini kemudian waliyadzubillah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama salaf mengatakan man amina an yuslaba minhul iman sulibahu. Barang siapa yang merasa aman, tidak khawatir imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu segera kita bergerak, beramal.
supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah terutama di akhir zaman ini. Dan fitnah itu dibagi oleh para ulama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat jauh lebih besar dibandingkan dengan fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat yang terbesar itu yang berkaitan dengan kesyirikan, yang berkaitan dengan masalah akidah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Badiru bil a'mali fitanan kaqta'il lailil mudlim." Badiru bil a'mali fitanan kaqta'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian, sabda Rasulullah SAW, untuk beramal soleh segera, jangan kita tunda-tunda. Sekecil atau sebisa apa yang kita mampu. Dan Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti dalam amal soleh, dalam kebajikan, sebisa kita. Tidak bisa kita ini di bawahnya dan seterusnya. Bersegera untuk beramal soleh. Karena amal soleh ini itulah yang akan menyuburkan tauhid, menyuburkan keimanan. Karena dia samarah daripada tauhid dan iman. Dia buah daripada keimanan. Akhlak adalah buah daripada keimanan. Amal soleh adalah buah daripada keimanan. Dan kita merasakan semua, kalau iman kita bertambah, kita akan merasakan semangat kita untuk amal itu akan apa? Menguat. Dan kita di antara sebab besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini untuk kita selamat dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, bersegera untuk kita beramal. Sebisa yang kita lakukan, sebisa yang kita usahakan, jangan kita tunda-tunda. Segera kalian untuk beramal, karena akan muncul fitnah-fitnah, sabda Rasulullah SAW, di mana seseorang itu pagi hari dia mukmin, tidak disifatkan muslim. Mukmin itu derajat yang lebih tinggi daripada apa? Muslim. Pagi hari dia mukmin, sore harinya dia kafir. Atau sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Waliyadzubillah. Dan ini peringatan Nabi SAW. Dan peringatan ini harus serius di pendengaran kita dan hati kita. Ya, karena kalau kita rugi di dunia ini, mungkin kita sesali, kita merasa kecewa, tapi kekecewaan yang besar itu adalah kekecewaan hasrah di akhirat kelak, waliyadzubillah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan hati itu tidak akan bisa selamat kecuali dengan tauhid, kecuali dengan dia bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah akhwah, harus kita perhatikan tentang masalah ini. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tauhid ini, ya, yaitu seperti yang kita sebutkan harus menjadi prioritas. Kita saling mengingatkan, terutama yang diberikan hidayah kepada sunnah Nabi SAW, harus kita jadikan sebagai sesuatu yang prioritas, yang menjadi perhatian kita, dan jangan sampai ada dari hati kita, dan itu semua godaan syaitan dan hawa nafsu kita, kemudian kita mengentengkan. Sahabat Nabi SAW, kalau kita melihat sejarah mereka, sama sekali mereka itu tidak mengentengkan tentang akidah, tentang tauhid. Bilal bin Rabah misalnya, kita baca sejarahnya, karena beliau meyakini dan menilai sangat-sangat berharganya tauhid, walaupun disiksa, beliau jalani penyiksaan orang-orang musyrikin kepada beliau, dan beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Atau seperti tadi keluarga Ammar, keluarga Yasir radhiyallahu anhum, kemudian sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang dulunya beliau seorang yang kaya raya, begitu beliau diutus oleh Rasulullah SAW
untuk berdakwah ke Madinah dan melihat keadaan orang-orang Madinah, beliau meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan untuk kapan untuk beliau dikafani ketika meninggal kurang. Hati pertarungan, perniagaan yang besar adalah perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sebut bahwasanya tauhid, setelah itu kita persaksian tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan itu konsekuensinya kita ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang utama. Tidak ada panutan kita yang paling benar, yang paling wajib kita ikuti. Tidak boleh kita selisihi sama sekali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka haraj, perasaan berat, keberatan, ya, dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah SAW, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima, berserah diri dengan penyerahan yang sebenarnya. Baru betul-betul terwujud keimanan dan akidah dan tauhid yang benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, jikalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Ya. Dan ini terutama yang berkaitan dengan hati. Tidak boleh kita ada kedongkolan, rasa berat. Jadi iman yang hakiki itu dia taslim kepada semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita bisa melaksanakan ini, kita hanya mampu ini secara zahir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Tetapi mengimani semua apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah Nabi, dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada taraddud. Jadi iman dan penetapan apa yang di dalam hati kita terhadap apa yang datang dari Nabi SAW tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan kita betul-betul berusaha wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi, atau sunnah Nabi, yaitu tariqatul Rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Barbahari mengatakan di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, as-sunnah hiya al-islam wal islam huwa sunnah. Sunnah ini adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu di zaman tertentu mereka menamakan bahkan kitab-kitab akidah dengan as-sunnah. Kitab As-Sunnah lil Khallal, Kitab As-Sunnah atau Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari, Kitab As-Sunnah Imam Ahmad, Kitab As-Sunnah Abdullah bin Ahmad, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, atau disebut dengan Kitab As-Sunnah Imam Al-Lalakai, dan juga para a'immah yang lain mereka namakan
pembahasan akidah mereka yang mereka bawakan dari Al-Quran dan Sunnah dengan nama As-Sunnah. Dan itu artinya akidah. Pembahasan yang berkaitan dengan i'tiqad. Dan ini menunjukkan apa? Tentang keagungan akidah. Dan bahwa sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan apa yang merupakan jalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Sunnah Nabi sebagai tariqah, jalan yang kita hidup di atasnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus memahami Al-Quran atau Sunnah Nabi ini dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Dan itu kewajiban, karena mereka para sahabat orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena mereka menimba ilmu pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW. Dan itu juga penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa yang disifatkan yang pertama dengan sifat iman di dalam Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang menjadi ukuran pemahaman yang benar adalah sahabat Nabi, salafus saleh tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalan sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, nuwallihi ma tawalla, kami jadikan dia semakin menyimpang dengan sebab penyimpangan itu. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat, sejelek-jelek tempat kembali. Waliyadu billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang berkaitan dengan ittiba ini, di dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini sahih sanadnya, dan Syekh Al-Albani menghasankan hadisnya. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menggariskan bagi kami satu garis dengan tangannya, tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, ini jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau Rasulullah SAW menggariskan ke sebelah kanan dari garis yang lurus itu, kemudian ke sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul. Riwayat lain dikatakan hadhihi subulun mutafarriqah. Ini jalan yang berpecah belah atau berpisah dari jalan yang lurus tersebut. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan yang ke kanan ataupun yang ke kiri yang menyelisih jalan yang lurus ini, melainkan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Atau di atas jalan ini ada syaitan yang menyeru untuk menyimpang dari jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian beliau Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus,
maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain, hadis Irbad Ibnu Sariyah, hadis Abi Najih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat ketika Abu Najih Irbad bin Sariyah mengatakan wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Beliau Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Beliau Rasulullah SAW memberikan mau'izah nasihat yang sangat menyentuh. Zarafat minha al-uyun, yang di mana air mata kami keluar. Wa wajilat minhu al-qulub, dan hati kami bergetar takut karena sebabnya. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Lihat, hirs sahabat. Sangat khawatirnya mereka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan meninggalnya Rasulullah SAW akan berkurang kebaikan itu. Siapa tempat mereka akan merujuk secara langsung kalau mereka berselisih? Kalau ada terjadi perselisihan? Apa wasiat Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habashi. Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in 'abdun habashi, walaupun penguasa itu seorang budak Habsyi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, maka sesungguhnya akan siapa yang hidup setelah kalian, fa innahu may ya'ish minkum, maka sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian ini, di antara kalian setelah ini, yang hidup dari kalian setelah ini, maka dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Ya. Dan ini ini adalah penyakit kalau terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, baik di antara kaum muslimin secara umum atau di antara orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini penyakit. Dan Rasulullah SAW ketika mengabarkan penyakit ikhtilaf, penyakit furqah, beliau bukan membiarkan begitu saja. Beliau juga menjelaskan apa dawanya, obatnya. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigitan kalian. Wa iyyakum, jadi setelah diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah dengan sebenar-benarnya, dengan digambarkan oleh Nabi, dengan menunjukkan kekuatan berpegang teguh dengan sunnah, kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka semua perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Waliyadzubillah. Jadi berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah.
Dan beliau Rasulullah SAW memperingatkan tentang berpegang teguh dengan sunnah dan ajaran yang beliau tinggalkan, dan beliau memperingatkan tentang bahaya bid'ah sebelum bid'ah itu muncul. Bid'ah itu muncul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia secara zuhur tampak, yaitu ketika akhir dari zaman Khulafaur Rasyidin, munculnya Rafidhah, munculnya orang-orang Qadariyah dan seterusnya, firqah-firqah Khawarij, ya. Itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memperingatkan dengan peringatan yang keras tentang bahaya masalah ini. Kemudian juga tentang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, jadi Islam itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, Inna ad-dina yusrun. Agama ini mudah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah turunkan syariat ini untuk memudahkan kita, untuk menjadikan kita berbahagia. Oleh karena itu orang semakin jauh dari syariat ini, dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW, berarti dia menjadikan dirinya dalam kesulitan. Pada hakikatnya menjadikan dirinya susah. Kalau dia semakin mendekat, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan semua urusannya apa? Mudah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah orang ini berlebihan, bersangatan, memaksakan diri, gulu, menyelisihi apa yang di atasnya Nabi SAW, di atasnya agama yang dibawa oleh Nabi SAW, illa ghalabahu, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Wujud yang paling nyata adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang gulu di dalam masalah kebenaran, melewati apa yang dibataskan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita cukup dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan penjelasan para ulama tentang Quran dan sunnah, sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, ikuti sunnah Nabi, dan jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita pelajari dari Al-Quran masih banyak. Sunnah Nabi yang sahihah dan hasanah masih banyak yang kita belum pelajari, belum kita ketahui. Lalu bagaimana orang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang belum jelas, yang dia adalah perbuatan-perbuatan apa? Bid'ah. Kemudian juga Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, ittabi' turuqal huda. Ikutilah jalan petunjuk, artinya jalan sunnah. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan memudaratkan engkau sedikitnya orang yang menempuh jalan hidayah ini. Dan Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiya asy-syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa turuqad dalalati, dan jauhkanlah olehmu jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di atas kesesatan itu, wal iyad billah. Dan akhirnya kita tutup dengan perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan pernah baik, tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah benar akhir dari umat ini kecuali dengan sebab baik, dengan sebab jayanya, dengan sebab benarnya generasi awal, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akhwah, dan apa yang kita sampaikan ini tadzkir, ya, dari ilmu tentang wasiat
Allah, wasiat Rasulullah SAW, wasiat para salaf, para sahabat dan setelahnya, mimbab tadzkir kepada kita semua untuk kita tidak ada pilihan. Jalan kebahagiaan itu adalah jalan tauhid, jalan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang harus kita masukkan dalam hati kita. Baik kita baru paham sedikit atau sudah paham banyak. Dan kita terus belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihidupkan di atas Islam dan sunnah dan dimatikan di atas iman dan sunnah. Dan wasiat Rasulullah SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Dan ini yang paling berat ya akhwat. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua thabat dan istiqamah di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah, dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita atau ikhtiar kita untuk supaya bisa tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi dia Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita belajar, talabul ilm, menuntut ilmu, ya, dan itu wasilah besar untuk kita memahami akidah yang benar, dan kita belajar dari rujukan yang jelas dari orang-orang yang kita kenal yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan akidah, ya, dan mengutamakan orang-orang yang senior dan lebih utama di dalam ilmu, di dalam dakwah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang lebih tua dari kalian dalam masalah ilmu, dalam masalah dakwah dan sebagainya. Jadi kita setiap apa permasalahan yang kita hadapi dalam masalah ilmu, kita berusaha merujuk kepada orang yang lebih di dalam masalah ilmu, dalam masalah apa? Dakwah, ya. Kalau kita dalam masalah dunia misalnya kalau kita sakit, mesti kita cari dokter yang paling apa? Spesialis. Kadang-kadang kalau banyak dokter spesialis, kita cari yang paling tenar, yang paling banyak dia sebab sebagai apa? Kesembuhan, paling ahli, lebih lama dan sebagainya. Itu dalam masalah dunia. Padahal kita kalau salah, celakanya hanya celaka di dunia saja. Tapi kita kalau dalam masalah ilmu, kita kadang-kadang sama siapa saja, buka net kan gampang. Ada Mbah Google, gampang, ya, tinggal cari apa saja. Itu bahaya. Harus kita punya pembimbing dalam masalah ilmu. Di internet itu kayak orang, bukan hanya di samudera. Kalau ada yang lebih dari samudera, lebih daripada itu. Jadi semua ada di sana. Ya, kita harus ada pembimbing. Pembimbing yang akan menunjukkan kita ini, dan itu kepada orang-orang yang jauh lebih berilmu. Selama ada di situ orang-orang yang lebih berilmu, maka kita dahulukan mereka yang paling utama, yang harus kita jadikan rujukan. Oleh karena itu di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan perkataan Imam Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil apa? Agama kalian. Ya, jadi kita harus apa? Hati-hati, hadar. Jadi berdoa, kemudian menuntut ilmu dari orang-orang yang kita ketahui ilmunya, kemudian
sabak dahulunya dia di dalam masalah ilmu, dalam masalah dakwah. Itu yang kita utamakan, menghadiri majelis ilmu dan bersegera kepada amal saleh dan seterusnya. Ya, dan melaksanakan kebajikan apa saja yang kita dimudahkan oleh Allah dengan sekemampuan apa yang bisa kita lakukan. Bersegera. Maka itu kita bawakan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, tentang bersegera kepada amalan untuk kita bisa selamat dari apa? Dari fitnah. Ya, sekecil apapun, dan Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa? Kecuali dengan kemampuan. Ya, dan semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berharap, ya, husnudzan kepada Allah bahwa kita di atas iman dan hidup di atas Islam dan sunnah, dan kita berharap dan berdoa agar kita dimatikan di atas iman dan sunnah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Aku bergantung kepada prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka akan aku berikan dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan apa? Keburukan. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah setelah kita berdoa, setelah kita menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Dan hatta kita sudah memiliki ilmu, jangan kita bakhil terhadap diri kita untuk menghadiri majelis. Tadi di awal kajian kita sebutkan keutamaan orang hadir di majelis di masjid mengkaji Al-Quran. Kalau kita belajar di tempat lain, bahkan sendiri, kan sekarang orang mudah sekarang untuk belajar untuk ilmu ini. Tinggal buka program ini semua ada. Ya, satu CD atau satu alat, dia mengumpulkan ribuan, puluhan ribu kitab. Sudah, saya duduk di rumah saja. Tapi kita tidak dapat fadilah duduk di majlis, di masjid Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Mungkin ada sebagian pertanyaan, ada sebagian yang menjadi takmir atau pengurus masjid. Kemudian di masjid itu diadakan misalnya perkara-perkara bid'ah. Kemudian sebagai pengurus karena berat, akhirnya minimal dia ikut sambutan untuk acara apa? Bid'ah ini. Gimana hukumnya? Ya kita tinggalkan. Ya. Jangan kita takut. Itu baru jabatan jadi pengurus apa? Urus masjid. Ya, kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, artinya yang buruk, karena Allah pasti menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita tinggalkan. Ya, kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Kalau kita bisa menghindar dari itu, kita menghindar. Dan kita berdakwah kepada masyarakat dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan akhlak. Ya, karena itu cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jelaskan. Karena masyarakat kita ini kan beragam, ya, memahaminya. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan di satu tempat mungkin belum cocok dengan bahasa itu di tempat yang lain. Jadi inti dari dakwah itu tetap harus ada dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Tapi sekarang berbahasanya kita itu kan berbeda-beda. Ya, bahasa kepada misalnya mahasiswa beda tentu dengan bahasa kita kepada orang-orang awam. Ya, yang penting sekarang, dan Nabi SAW bahasa beliau, dakwah beliau itu lugas, terang, jelas. Ya, apa yang bisa oleh karena itu disebutkan di dalam athar Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Ya, beritakan kepada manusia tentang urusan agama ini dengan apa yang mereka kenal, dengan apa yang mereka bisa pahami, dengan apa yang mudah. Jadi jangan ribet, jangan ruwet. Agama ini apa? Mudah. Jangan dengan bahasa-bahasa yang apa? Susah misalnya. Ya, bahasa yang susah tidak. Nah, jadi tetap ya bahwasanya perkara yang menyelisihi syariat, perkara bid'ah harus kita jauhi. Rasulullah SAW ketika memperingatkan bahaya bid'ah itu sampai beliau itu dengan suara yang keras. Padahal bid'ah itu apa? Belum muncul di zaman beliau. Bagaimana kalau beliau Rasulullah SAW menyaksikan bid'ah yang apa? Yang banyak ini. Jadi kita harus punya ketegasan. Dan ketegasan itu tidak mengharuskan dia kasar. Ya. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik."
dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari dari engkau. Jadi tegas itu ya terhadap kebenaran dengan apa yang kita yakini dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan berarti itu kasar, bukan berarti itu keras dalam pemahaman orang banyak. Oh, ini terlalu keras dalam berdakwah. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW itu orang yang paling lembut di dalam apa? Dakwah, paling hikmah di dalam apa? Dakwah. Jadi hikmah itu ukurannya apa? Sunnah Nabi, bukan ukuran manusia dan pandangan manusia. Pak Ustaz, apakah jika di suatu lingkungan atau di suatu keluarga atau rumah tangga ada satu orang saja yang taat beribadah, maka Allah tidak akan menimpakan bencana atau musibah di lingkungan atau keluarga tersebut? Justru yang warid dari Rasulullah SAW, kalau sudah banyak keburukan, ya, banyak al-khabath, maka boleh jadi Allah menimpakan bencana walaupun di situ ada orang-orang yang soleh atau seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada fitnah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus. Artinya boleh jadi dengan banyaknya kezaliman, banyaknya apalagi tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, boleh jadi orang-orang itu walaupun dia saleh, walaupun dia dalam hatinya mengingkari hal tersebut, boleh jadi dia akan ikut dengan musibah tersebut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Yaghzu fi'amun al-Ka'bata hatta idza kanu bi bayda khasafa Allah bi awwalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah, ayakhsifu Allah bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Qala yakhsifu Allah bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Rasulullah SAW bersabda, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ada satu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Artinya satu pasukan ingin bergerak menyerang Ka'bah. Sehingga begitu mereka berada di tempat yang lapang, Allah Subhanahu wa taala perosokkan yang awal dan yang terakhir dari pasukan dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, ayakhsifullah bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Ya Rasulullah, apakah Allah memperosokkan mereka atau menenggelamkan mereka ke dalam bumi awal dan sampai akhirnya, padahal mereka ada yang masuk di situ orang-orang pasar, maksudnya orang-orang mungkin yang nonton ini pasukan mana dan sebagainya, mau kemana, ikut dia terperosok orang-orang yang di dekat pasukan tersebut. Nabi SAW menjawab, yakhsifullahu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim. Allah tetap perosokkan mereka, masukkan mereka ke dalam bumi, ya, awal dan akhir mereka dari pasukan yang mau menghancurkan Ka'bah itu, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Artinya orang-orang di sekitar situ walaupun tidak ada niat, ya, oleh karena itu kita harus hadar kalau ada suatu tempat di situ keramaian yang di situ maksiat, kemungkaran, jangan kita mendekat kecuali untuk kita nasihati dan ingkari. Kalau tidak, Allah mungkin akan menimpakan azab kepada orang-orang itu dan kita akan ikut kena dengan akibatnya. Waliyadzubillah. Maka itu harus ada tazkiyah dan sebagainya. Dan kita berusaha keluarga kita nasihati dan sebagainya, ya, sehingga kita sambil berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Apakah berselawat pada malam atau hari Jumat bersifat mutlak? Boleh kita berselawat ketika sedang berjalan, berbaring dan beraktivitas lainnya? Iya, dia mutlak. Kita berselawat baik sedang berjalan, sedang duduk dan sebagainya, ya, jelas dia akan mendapatkan keutamaan itu. Dan bukan hanya malam dan hari Jumat. Kita berselawat terus secara umum. Karena Rasulullah SAW mengatakan,
man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat atasku satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Apakah membaca doa ketika sujud atau setelah membaca doa sujud kemudian berdoa di setiap sujud mendoakan orang tua dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ini jelas ada di dalam Al-Qur'an dan kita dilarang untuk berdoa membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Tapi kalau ala wajhil iqtibas, artinya untuk iqtibas, ya, kita tidak memaksudkannya membaca Al-Qur'an, tapi dia sebagai doa, maka para ulama membolehkan. Tetapi membaca Al-Qur'an tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ketika ruku dan dan sujud. Tapi kalau kita berdoa waktu sujud, kalau Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru minad du'a. Yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Maka hendaklah kalian perbanyak doa. Kalau dia ambil dari Al-Qur'an, kalau dia dengan iktibas, artinya tidak persis dengan misalnya apa yang di dalam Al-Qur'an, tapi bisa ditambahkan misalnya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang maknanya tentu menunjukkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan tidak dia memaksudkan membaca Al-Qur'an. Maka itu diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam. Bagaimana kiat atau cara supaya dapat kita hidup bahagia di atas tauhid dan sunnah, mengingat sekarang ini banyak tontonan yang berbau kesyirikan, dan bagaimana mendakwahkan sunnah karena keluarga masih melakukan acara-acara yang tidak disyariatkan, baik acara-acara bid'ah dan lainnya. Pertama, kalau itu tontonan, dan ini musibah besar sekarang ya, orang tidak mendatangi acara-acara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan, tapi justru sekarang kesyirikan ini masuk ke dalam rumah kita. Maksiat ini masuk ke dalam rumah kita melalui televisi, melalui radio dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita tidak merasa aman ya dengan alat-alat tersebut, terutama untuk anak-anak kita, dan itu kewajiban kita pada orang tua untuk melihat acara-acara kesyirikan itu, maka kita harus jauhkan mereka dari hal tersebut. Dan Allah wajibkan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, dan ini musibah besar kita di zaman ini. Artinya subhanallah, kemudahan yang Allah berikan dari peralatan-peralatan dunia ini yang memudahkan ilmu, memudahkan kebaikan, di satu sisi juga memudahkan orang untuk jatuh ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang menjadi wasilah kepada keburukan. Dan para ulama mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid. Jadi wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan itu sendiri. Ya, kalau tujuan orang itu menggunakan sesuatu untuk keburukan, maka wasilah itu walaupun dia mubah atau boleh misalnya, dia bisa menjadi terlarang karena sebab tujuan dan maksud daripada sesuatu yang buruk tersebut. Jadi kita berusaha jauhkan, terutama anak-anak dan sebagainya. Dan kita juga, ya, kita tidak boleh menonton kesyirikan. Ya, dan orang-orang beriman itu disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak mempersaksikan atau menyaksikan atau menghadiri az-zur. Syekhul Islam mengatakan az-zur yang dimaksudkan di sini kedustaan adalah kesyirikan. Karena orang-orang yang berbuat syirik itu mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri ayat, perayaan-perayaan kesyirikan dan sebagainya, baik itu kesyirikan zaman dulu atau kesyirikan modern. Ya, kalau ada kesyirikan modern. Waliyadzubillah. Mungkin saya cukupkan sampai di sini karena sudah habis waktu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kita dan memudahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.